Wasaminu utawi kang nomor 8 ayyajlisa iku yen to lungguh sapa muta'allim amama syaikhi ing dalem ngarepe guru bil adabi kelawan tata krama ka ayyahsuwa kaya yen to lungguh bersimpuh sapa muta'allim kaya lungguh bersimpuh sapa muta'allim ala rukbataihi ing atase dengkul lorone muta'allim au yajlisa utawa lungguh sapa muta'allim kata syahudi kaya lungguh tasyahud ghairu annahu lian ghairu annahu ora setuhune muta'allim la yad'u iku ora nyelehaken sapa muta'allim yadaihi ing tangan lorone muta'allim ala fakhidaihi ing atase pupu lorone muta'allim au yajlisa utawa lungguh sapa muta'allim mutarabbi'an hale sila bitawadu'in kelawan tawadu' wa khudu'in lan andap asor wa sukunin lan anteng wa khusyu'in lan khusyuk. Yang nomor 8 adabnya seorang santri kepada gurunya, yaitu ketika duduk di depan guru dengan menggunakan adab atau tata krama ka ayyahsuwa ala rukbataihi, seperti contohnya santri itu duduk di depan gurunya dengan cara duduk bersimpuh di atas lututnya. Jadi lututnya di bawah kayak apa ya? Nah, ya kayak pokoknya ini macamnya yang pertama ya, macam yang pertama. Jadi lututnya di bawah semua. Ya, kalau ini kan duduk tasyahud ini. Setelah ini juga ada. Ini macam yang pertama, caranya duduk yang sopan di depan gurunya itu duduk bersimpuh. Jadi lututnya ada di bawah semua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au yajlisa ka tasyahudi, atau duduknya duduk tasyahud. Seperti tasyahud akhir. Ya. Nah, itu juga duduk yang ada adabnya, masih ada tata keramanya. Itu pantas ketika dipakai duduk di depan guru. Bara annahu la yad'u yadayhi ala fakhidahi, akan tetapi meskipun duduknya bersimpuh, meskipun duduknya tahiyat, jangan meletakkan kedua tangannya di atas paha. Karena itu termasuk kurang sopan kata ulama. Jangan meletakkan tangannya di atas paha. Maksudnya ya kayak orang gitu. Duduknya bersimpuh atau tahiyat tapi diletakkan di atas paha, itu kurang sopan. Ya mungkin dengan cara yang lain. Au yajlisa mutarabbi'an, atau duduknya boleh yang nomor 3 ini. Cara yang nomor 3 duduk di depan guru boleh dengan duduk bersila bagi laki-laki dan jangan bagi perempuan. Perempuan tidak usah bersila. Bagi laki-laki boleh duduk bersila. Tapi masih ada embel-embelnya. Kalau duduk bersila, tarabbu ini harus didasari dengan tawaddu, khudu, jadi merendah diri, tetap merendah diri. Karena memang duduk bersila itu urutan duduk yang beradab, yang bertata krama yang nomor 3 ya. Tapi yang lebih utama tadi itu yang pertama, yang kedua itu. Kemudian yang
yang nomor 3 baru bersila. Lebih sopan yang pertama, yang kedua itu daripada yang bersila. Wa khudu'in wa sukunin, sebisa mungkin itu nggak banyak gerak. Jadi duduknya nggak banyak gerak, khudu' lebih anteng. Sukun, wa khusyu'in lebih khusyuk. Jadi nggak banyak gerak. Wa alla yaltafita lan yento orang tola-toleh sapa muta'allim. Lan yento ora tola-toleh sapa muta'allim bila daruratin kelawan tanpa darurat. Bal yukbila balik madhep sapa muta'allim. Balik madhep sapa muta'allim bikulliyatihi kelawan sekabehane muta'allim. Kelawan sekabehane muta'allim alaihi ing atase syekh. Musgiyan hale ning klengaken. Hale ning klengaken lahu maring syekh. Nadhiron hale ningali ilaihi maring syekh. Muta'akilan hale angen-angen liqaulihi maring dawuhe syekh. Bihaisu kelawan sekirane la yuhwijuhu ora ngajataken sapa muta'allim ing syekh. Ora ngajataken sapa muta'allim ing syekh. Ila i'adatil kalami maring baleni gunem. Marrotan kelawan ambalan saniatan kang kaping pindo, kang nomor loro. Kemudian juga sudah duduknya benar, sudah duduknya itu tarabbu atau duduknya itu yahsu ala rukbatayhi, sudah duduk di atasnya tumitnya, atau duduk tasyahud atau duduk bersila, sudah benar. Kemudian juga wa alla yaltafita bila darurah. Jadi jangan banyak toleh-toleh. Jangan toleh-toleh kecuali darurat. Ada sesuatu yang mengharuskan untuk menoleh. Ada sesuatu yang mengharuskan untuk menoleh. Semisal di belakangnya ada harimau, nah, gak apa-apa noleh. Ya, saya tetap nggak mau noleh saya di depan guru, meskipun ada ular di belakang. Ya enggak. Semisal ada yang bilang ada ular di belakangnya, ya tetap noleh. Itu darurat berarti, darurat. Kalau nggak ada darurat seperti itu, tidak usah toleh-toleh. Tetap pandangan ke depan, pandangan kepada guru. Inilah adab yang paling utama di depan guru. Bal yukbila bikulliyati alaihi musgyon lahu nadiran ilahi mutakilan liqaulihi. Menghadapnya semua. Bukan menghadapnya itu hanya kepalanya saja menghadap ke guru, tapi badannya miring. Misal gini. Kayak orang mau ngelirik. Ya enggak, tapi semua badan sama menghadapnya ke depan, pandangan juga ke depan. Bukan hanya pandangannya saja yang ke depan. Misalnya kan ada, karena sudah di pinggir nyendet-nyendet enak, sudah akhirnya hanya noleh gini saja kepada gurunya. Ya, kurang sopan itu, masih belum sempurna. Jadi tetap meskipun ada di pinggir, ada di pojokan, tetap sekiranya badan itu tetap menghadap ke guru. Pandangan juga menghadap ke guru. Tidak toleh-toleh kecuali darurat. Inilah adabnya seorang santri di depan gurunya yang sempurna. Nadiran ilahi muta'akilan liqaulihi, melihat memandang gurunya, kemudian mengangan-angan apa yang disampaikan gurunya, dawuh-dawuh gurunya. Itu diangan-angan. Oh iya, berarti memang yang sempurna seperti itu. Oh, berarti memang yang bisa menunjukkan seseorang, bisa menyelamatkan seseorang seperti itu, seperti yang didawuhkan, yang dikatakan oleh guru. Diangan-angan terus, diangan-angan, sambil diangan-angan.
Ketika guru berhenti sejenak sambil diangan-angan apa yang telah disampaikan. Inilah adab yang sempurna seorang santri di depan gurunya. Diangan-angan, bukan diremehkan. Sudah selesai menerangkan atau ada jarak sejenak guru tidak menerangkan, ternyata ya diabaikan. Waktunya diabaikan. Enggak dibuat untuk mengangan-angan. Ini ya kurang. Bihaisu la yuhijuhu ila idatil kalam maratan saniyah. Diangan-angan sekiranya nanti guru itu tidak perlu untuk menerangkan yang kedua kalinya ya. Ini karena mungkin ya setelah yang diterangkan oleh gurunya akhirnya enggak mau mengangan-angan. Cuma didengarkan satu kali kemudian sibuk dengan tulis-tulisan, sibuk dengan nolak-toleh semisal. Akhirnya enggak paham. Ketika enggak paham, minta guru untuk menerangkan yang kedua kalinya. Nah, ini kurang juga. Kurang beradab ini. Jadi sekiranya murid itu tidak perlu untuk meminta keterangan yang kedua kalinya kepada gurunya. Ya diangan-angan, sebisa mungkin diangan-angan. Kalau ternyata sudah diangan-angan ternyata tetap enggak paham, maka enggak apa-apa sudah. Boleh dia untuk minta penjelasan yang kedua kalinya kepada gurunya. Tapi sebisa mungkin tidak minta untuk mengulangi lagi keterangan gurunya. Dengan seperti itu caranya mengangan mengangan. Wala yandura lan ora ningali sapa muta'allim. Ora ningali sapa muta'allim ila yaminihi maring arah tengene muta'allim. Maring arah tengene muta'allim au yasarihi utawa arah kiwane muta'allim. Au fauqihi utawa arah dukure muta'allim li ghairi hajatin krana tanpa hajat. Krana tanpa hajat. Wala siyama lan apa maneh inda bahsihi ing dalam nalikane bahase syekh. Jangan melihat ke kanan ketika guru menerangkan, jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke atas. Ada suara geledak di atas, dilihat. Padahal guru sedang menerangkan, tidak usah sudah. Kalau sekiranya tidak darurat, bukan karena ada hajat yang penting, maka tidak usah tolak-toleh, baik ke kanan, kiri atau ke atas. Sudah. Pandanglah guru dengan pandangan rahmat, memandang guru atau memandang orang yang alim dengan pandangan penuh penghormatan, itu bisa mendapatkan nilai lebih seorang murid itu, bahkan bisa menghidupkan hati dengan memandang orang alim, memandang guru-guru kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan penuh kemuliaan. Itu akan menghidupkan hati yang sudah mati. Hati yang mengeras akan melembutkan lagi, jadi lembut. Hati yang mati akan dihidupkan lagi. Ini diantara fadilahnya memandang ulama. Wala siyama inda basi, tadi itu. Jadi jangan tolak-tolak ke kanan, ke kiri, ke atas saat guru itu menerangkan, membahas sesuatu, menjelaskan sesuatu. Tidak usah tolak-tolak. Ini adab yang sempurna di depan guru. Bayangkan, sebelum-sebelumnya kita nggak paham masih. Ternyata ulama itu begitu detail membahas tentang adab, sampai cara duduknya saja di depan guru itu ada tata keramanya, ada akhlaknya, ada adabnya. Duduknya saja, belum masih bertutur katanya, ya, belum masih menjaga hati kita agar terus husnudon kepada guru, tidak ada suudon atau tidak mempunyai perasaan guru mempunyai kekurangan. Jadi harus kesempurnaan semua kepada guru. Ini di ulama itu sungguh menjaga betul, baik dari hati, dari jawarih, anggota tubuh, di hadapan ulama, di hadapan guru-gurunya, dijaga betul.